Yang pertama yaitu pengertian dari Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI sesuai pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki pengertian yaitu Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara asing atau kurs. Untuk aspek pertama ini tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara untuk aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan dari Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah: 1. Menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga yaitu dengan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum berdirinya Bank Indonesia. Dasar hukum berdirinya Bank Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisme di Javanese Bank N.V. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1953. Yang mana undang-undang ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli tahun 1953. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang mana undang-undang ini adalah undang-undang yang berlaku yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Dan penyempurnaan terakhir yaitu dengan diberlakukannya atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Perubahan mendasar terjadi pada tataran konstitusional, di mana pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi penyisipan satu pasal, yaitu pasal 23D yang berbunyi, negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan keindependenannya itu diatur oleh undang-undang. Demikianlah dasar hukum berdirinya Bank Indonesia. Sejarah berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1827 sampai 1828, Raja William I menerbitkan Oktroi atau hak eksklusif pendiri di Javanese Bank atau DJB untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di kolonial Hindia Belanda yang ditimbulkan pasca kebangkrutan VOC. Dengan peran DJB sebagai bank sirkulasi dan dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang, dan sebagai bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya. Pada masa Perang Dunia I, Belanda menghentikan sementara penerapan standar nilai tukar uang akibat menipisnya cadangan emas di Eropa. Selain itu, UU DJB diterbitkan dengan adanya fungsi baru DJB, yaitu sebagai agen fiskal
atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial. Beberapa amandemen terhadap UU tersebut dilakukan setelah 1922. Akan tetapi, struktur dan tata kelola DJB relatif tidak berubah. Sampai ketika pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Sentral Indonesia. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi Deutsche Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1968, diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terpisah dari bank-bank lainnya yang melakukan fungsi komersial. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Jelaskan mengenai status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang bisa kita ketahui mengenai status dan kedudukan Bank Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Status Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Nah, independen yang bisa kita ketahui di sini yaitu kata sederhananya adalah merdeka. Di mana merdeka di sini yang bisa kita ketahui adalah Bank Indonesia terlepas dari segala bentuk perdesakan dan juga pressure dari segala bentuk lembaga, entah pemerintah, entah swasta, karena memang untuk masalah keuangan seperti ini tidak bisa kita campur tangan dengan pihak-pihak yang lain. Nah, kedudukan dan status Bank Indonesia ini yang independen sangat diperlukan agar Bank Indonesia dapat melakukan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter dengan maksimal. Jadi, sederhana seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kalian dalam melaksanakan sebuah tugas selalu diganggu oleh pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang sebenarnya tidak masuk akal dengan kalian pun tidak akan bisa memaksimalkan kinerja kalian. Kalian membutuhkan suatu masa dan suatu ruang di mana itu kalian benar-benar fokus terhadap apa yang kalian kerjakan, karena memang apa yang kalian kerjakan itu sangat memiliki makna dan juga sangat benar-benar memiliki arti buat suatu hal yang akan kalian kerjakan besok, seperti itu. Nah, lalu Bank Indonesia juga diakui sebagai badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Badan hukum publik Bank Indonesia berupa aturan-aturan hukum yang mengikat atas dasar pelaksanaan undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di pengadilan maupun di luar pengadilan. Seperti kita ketahui di dalam uang Indonesia rupiah itu, Bank Indonesia juga secara independen mencetak uang. Ada tangan gubernurnya juga, seperti itu teman-teman. Nah, dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan Bank Indonesia menetapkan peraturan. Nah, peraturan itu nanti seperti apa? Salah satunya yaitu memberikan dan mencatat izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atau biasa kita kenal dengan bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Nah, kehati-hatian di sini kenapa kita harus hati-hati dalam Bank Indonesia? Karena teman-teman semuanya, Bank Indonesia itu adalah lembaga keuangan, benar-benar lembaga keuangan yang sangat hati-hati. Karena apa? Setiap inflasi maupun deflasi memang diatur oleh Bank Indonesia. Pinjaman uang dari Bank Dunia pun juga diatur oleh Bank Indonesia. Jadi mengenai keuangan, bagaimana penyebaran keuangannya pun Bank Indonesia bertanggung jawab dalamnya. Nah, di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh bank, teman-teman semuanya.
Jadi pada dasarnya mengenai pengawasan ini tidak bisa selalu pengawasan di sini, pengawasan yang kita ketahui di sini itu mengenai analisis dan juga evaluasi mengenai apabila memang ada problematika seperti itu, teman-teman. Lalu ada kewenangan di bidang perizinan. Selain memberikan dan mencabut izin usaha Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Misal nih, kantor bank di lokasi ini mau dipindah ke lokasi ini karena mungkin kurang strategis, mereka kurang profit. Nah, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan perizinan di situ, di dalamnya itu. Nah, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Apabila mungkin ada suatu produk baru yang ingin diberikan dari lembaga bank, itu juga harus memiliki izin dari Bank Indonesia, seperti itu, teman-teman. Jadi itulah peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank. Terima kasih. Upaya restrukturisasi perbankan dalam Bank Indonesia. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang deputi gubernur senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Masa jabatan gubernur dan deputi gubernur selama-lamanya 5 tahun. Dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya 2 kali masa tugas. Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur atau RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Dewan Gubernur atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir.